Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang materi menerapkan pembelajaran melalui SLN Edmodo. Kemarin kita sudah belajar tentang memahami tentang kelas maya itu berupa framework kelas maya. Sekarang kita coba pengaplikasiannya. Jadi tujuan pembelajaran materi kali ini adalah membuat akun sebagai siswa dalam Edmodo, mengatur akun siswa dalam Edmodo, mengatur profil siswa dalam Edmodo, bergabung dalam kelas maya, dan memanfaatkan note dalam pembelajaran. Mari kita lakukan pembuatan akun siswa. Bagaimana cara membuat akun siswa? Yang pertama, ketikkan URL yaitu www.edmodo.com atau new.edmodo.com hingga muncul halaman utama seperti ini. Ya, ini adalah tampilan terakhir dari Edmodo. Ya. Kalau zaman dulu warnanya lebih ke arah biru Tosca ya. Kalau sekarang lebih clean, lebih ke warna putih. Lalu siswa silakan klik sign up ya untuk melakukan pendaftaran di sini ya. Jadi klik sign up untuk mendaftar ya. Kalau misalkan sudah mendaftar bisa klik login untuk masuk ke sistem akun Edmodo. Lalu bisa setelah mengklik sign in ya, siswa bisa mengklik student account ya. Di sini ada 3 pilihan akun, ada teacher, ada student account, dan parent account. Nah, untuk siswa, khusus siswa, mengklik student account. Diklik saja student accountnya. Nah, di sini siswa mengisikan kelas ya, kode kelasnya sendiri biasanya dibagikan oleh guru ya, berupa kombinasi karakter ya, 6 karakter kalau tidak salah. Lalu ada nama pengguna di sini ya. Masukkan nama pengguna, username ya. Tadi adalah kode kelas, lalu username, lalu yang ketiga ada email. Ini optional, boleh diisi, boleh juga tidak. Ya. Lalu yang keempat ada sandi atau password. Usahakan passwordnya unik ya, yang mudah diingat namun sulit untuk diketahui gitu ya, atau diikuti. Setelah password, confirm password dengan password yang sama, lalu bisa klik tombol buat akun Anda di sini. Step selanjutnya adalah memasukkan nama depan ya, lalu nama belakang ya. Jangan sampai terbalik, isi saja nama depan Anda. Misalkan namanya hanya satu kata saja ya, kalau bisa ditambahkan nama belakangnya dengan kode tertentu, misalkan SMK mana gitu ya. Oke. Lalu ada date of birth atau tanggal lahir. Kita masukkan di sini, pilih bulan lahirnya apa, hari apa, dan tahun berapa. Jika sudah mengisi, bisa mengklik tombol selesai. Setelah itu siswa bisa memasukkan nomor ponsel atau email orang tua Anda ya. Jika ingin akun ini terkoneksi dengan orang tua ya, untuk pemberitahuan atau notifikasi ke orang tua, maka ini bisa dimasukkan nomor ponsel orang tua, atau juga bisa memasukkan email nomor orang tua untuk memberitahu informasi-informasi tugas, informasi nilai itu kepada orang tua. Jika sudah, bisa klik beritahu, atau jika tidak ingin bisa klik lewati. Nah, di sini akun Anda sudah jadi ya. Akun Anda sudah jadi, silakan klik OK atau baik.
Baik, ini adalah tampilan dari akun siswa ya, dari akun siswa. Di sini ada beberapa fitur ya, banyak sekali fitur ya, yang nanti bisa akan saya jelaskan ya, seperti ini. Fitur akun siswa apa saja? Kita lihat di sini ada di atas, bagian atas itu ada menu ya, ada menu, ada home, classes, calendar, backpack, discover, message. Lalu juga ada search di sini, tempat pencarian, ada notifikasi, ada juga profil di sini. Kita lihat di sini adalah profil kita atau profil siswa. Ya, dia ada di sekolah mana ya. Lalu ada grup kelas. Di sini ada grup kelas juga. Jadi grup kelas ini akan muncul ketika kita sudah join menggunakan kode grup ya. Lalu ada note di sini atau catatan. Ya, catatan tersebut juga bisa kita kirim ke grup ya, ke grup yang lain. Lalu ada upcoming atau informasi kalender atau kegiatan ya, ada informasi kegiatan apa. Nah, di sini contohnya ada kuis ya, assignment dan lain sebagainya. Lalu ada grup, juga ada orang tua di sini ya, kita bisa mengundang orang tua juga. Dan ada aktivitas postingan ya, aktivitas postingan di bagian tengah bawah ini. Jadi biasanya guru akan menginformasikan atau muncul kuis-kuis di sini ya, di bagian postingan. Ini adalah tampilan beranda. Penjelasannya di sini ada beranda ya, beranda itu tampilan awal ya, atau home-nya ibaratnya. Lalu ada kelas, kelas ini berisi tentang manajemen kelas ya. Di dalamnya ada kelas-kelas, kalau diklik maka akan ada pilihan kelas-kelas ya. Kalian terdaftar di kelas mana aja atau di grup kelas mana saja untuk melihat kelas yang diikuti. Lalu ada progress di sini untuk melihat kemajuan dalam penugasan siswa. Jadi siswa bisa melihat nilai di situ, sudah berapa persen ujiannya dikerjakan. Lalu ada kalender, di sini ada kalender pembelajaran, jadi guru atau kalian bisa tahu jadwal ujian ya, atau kuis yang sudah dilaksanakan. Lalu ada ransel atau backpack, ini untuk menyimpan, membaca materi atau media lain yang membantu belajar. Jadi misalkan guru men-share materi bisa disimpan juga di dalam backpack. Lalu ada jelajah atau discover, ini untuk menemukan sumber pendidikan kualitas tinggi seperti aktivitas, aplikasi, dan permainan yang dibagikan oleh komunitas guru ya. Jadi teman-teman bisa melihat sumber belajar di situ ya, melalui fitur jelajah atau discover. Lalu yang keenam ada message, ada pesan ya. Jadi sekarang siswa bisa mengirim pesan chat kepada guru atau teman lainnya dalam grup. Nah, yang ketujuh ada pencarian atau search, ini untuk melakukan pencarian terhadap post ya, terhadap grup atau user dan lain-lain. Lalu ada penjelasan fitur ya, di sini ada pemberitahuan, notifikasi ya. Jadi misalkan ada informasi kuis, maka dia akan muncul di bagian notifikasi atau pemberitahuan. Lalu ada account ya, account ini berisi pengaturan profil, Microsoft Office, ada settings, help center, dan logout kalau kita mengklik icon account ya. Lalu nomor 10 ini ada akun, ada profil siswa, kita bisa melihat nama kita. Terus ada fitur note, ini untuk menulis ya, untuk menulis hal-hal yang berkaitan dengan pelajaran yang akan dilihat oleh kawan sekelas. Misalkan ada diskusi ya, kita bisa tulis materi tersebut di note, maka kita bisa mendiskusikan materi tersebut. Lalu ada fitur upcoming atau yang akan datang, ini info tentang tugas-tugas ya dan batas pengerjaannya.
Lalu kelasku, my classes, ini adalah kelas yang diikuti ya berdasarkan kode grup tadi. Lalu ada latest post. Latest post ini postingan terakhir. Jadi postingan terakhir itu posisinya ada di paling atas ya, paling atas. Jadi misalkan kalian ketinggalan materi atau post, kalian bisa scroll ke bawah untuk melihat materi sebelumnya seperti itu. Lalu ada my parents. My parents ini untuk mengundang orang tua ya. Untuk mengundangnya bisa mengklik tombol invite a parent, atau yang tadi kita berikan adalah parents code ya. Parents code kita kasih ke orang tua ya. Orang tua sudah punya akun Edmodo juga ya, untuk bisa melihat kegiatan siswanya. Pengaturan akun siswa. Di sini untuk melakukan pengaturan akun siswa, silakan pilih ikon profil ya. Ikon profil itu posisinya ada di sebelah kanan seperti ini, sebelah pojok kanan ya. Lalu klik profil, lalu pilih profil di sini. Nah, profil ini berisi tentang beberapa menu ya. Yang pertama ada tentang atau about, ada aktivitas, kemajuan, dan jadwal guru. Mengganti foto profil ya, langkah-langkahnya yang pertama adalah klik ikon update foto ya. Klik ikonnya saja. Lalu masukkan password login ya, itu untuk memverifikasi saja. Lalu klik upload foto ya, pilih foto dari dalam harddisk bisa, atau bisa juga mempersonalize avatar di sini ya. Teman-teman jika tidak ingin wajahnya muncul, bisa mengganti menggunakan avatar. Jika sudah, bisa mengklik update untuk menyimpan foto atau avatar. Lalu klik OK. Lalu dalam menu tentang ini ya, tentang Anda ya, atau about, ini akan mendapatkan beberapa fitur, yaitu bagaimana saya suka belajar dan tujuan karir. Ini lebih ke minat pembelajaran ya. Jadi kita bisa memilih cara belajar favorit kita seperti apa, dan tujuan kita belajar atau karir kita apa. Jadi kita punya tujuan, diberikan tujuannya. Kita nanti setelah lulus mau ngapain, gitu, seperti itu. Jika kita mengklik ikon pensil pada bagaimana saya suka belajar ya, bagaimana cara kita belajar, akan mendapatkan fitur ya. Di sini ada praktik, ada mendengarkan, dan secara visual. Ya, ada praktik, mendengarkan, dan secara visual. Jadi kita lihat di sini kita mau belajar seperti apa. Apakah banyak praktiknya, apakah banyak mendengarkannya, atau banyak melihat. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa pilih bagaimana kita suka belajarnya. Dan jika kita klik icon pensil pada tujuan karir ya, kita lihat tujuan karir di sini. Tujuan karir, maka di sini ada banyak sekali bidang dan penjelasannya ya. Bidang penjelasannya apa saja ya, contohnya di sini ada tentang arsitek ya. Membuat memperbaiki sesuatu, ada arsitek, dijelaskan arsitek itu apa. Dan harus punya keahlian apa ya, dan kemampuan apa di dalamnya ya. Di sini karena bahasa Inggris ya, bisa ditranslate ya, di blog di copy, lalu bisa ditranslate lebih dahulu untuk bisa mengerti tulisan tersebut. Jadi tujuan karir ini adalah tujuan kalian nanti setelah belajar di SMK ya, atau belajar di sekolah, seperti itu bisa dikasih tahu, dan kalian bisa memilih bidang-bidang tersebut. Lalu ada pengaturan profil aktivitas atau activity di sini. Isinya ada postingan dan balasan gitu ya.
activity, ada postingan dan balasan. Kalau postingan berisi postingan Anda, kalau balasan berisi balasan pesan yang Anda kirim atau Anda terima. Misalkan kalian mereply sebuah materi, maka replyan kalian akan tersimpan di balasan ya, seperti itu. Berikutnya adalah kemajuan atau progres ya. Di sini progres adalah capaian ya, atau kemajuan yang telah Anda lakukan, dapat dilihat oleh Anda dan guru Anda. Jadi guru tahu progres siswanya ya, sudah mengerjakan atau belum, apa saja yang belum dikerjakan, dan siswanya pun tahu. Itu ya, lihat di sini. Lalu klik jadwal guru, maka kita dapat melihat atau mengecek jadwal pelajaran yang di guru berikan. Ya. Oke, misalkan saya mengirim jadwal, maka kita bisa melihat jadwal tersebut dan berikut materi di dalamnya. Lalu ada menu setting di sini. Menu setting yang kita keluar, lalu ada menu setting di bawah setelah profil dan Microsoft Office. Menu setting ini berisi tentang ada personal information, ada notification, password, dan lain sebagainya. Di sini kita bisa mengatur akun dan informasi pribadi seperti nomor telepon ya. Kita bisa memasukkan nomor telepon kita. Jika tidak juga tidak masalah. Lalu juga ada alamat profil di sini. Alamat profil, jadi profil kita bisa kita share ke orang lain atau teman lain ya, untuk bisa melihat profil kita. Yang ketiga ada di sini mengatur akun informasi pribadi seperti nama pengguna, username ya. Jadi username kalau tidak salah itu sudah dikunci ya. Sudah dikunci ya kalau tidak salah. Bisa diubah adalah first name sama last name. Ya, first name last name ya kalau untuk nama. Dia bisa ditukar. Jadi untuk tanggal lahir di sini juga kita bisa ubah. Lalu ada email ya, primary email. Juga mengatur zona waktu belajar kita ya, zona waktu belajar kita. Baik, yang berikutnya adalah notifikasi ya. Notifikasi pada halaman ini dapat menentukan mode pemberitahuan ya, yang dikehendaki dengan memilih tab email dan tab push untuk mobile notification. Jadi notifikasi ini kita bisa atur juga ya, kita bisa atur jenis pemberitahuannya, apakah dikirim ke email kita atau tidak gitu ya. Dan jenis pemberitahuannya juga ada beberapa jenis pemberitahuan ya. Oke, ada beberapa pilihan di sini. Jika kita lihat di sini, baik di situ ada you have assignment due ya. Ini untuk mengetahui tugas assignment ya, tugas assignment. Lalu ada quiz, batas quiz, ada batas polling juga ya. Ada polling, terus ada assignment is graded, your quiz is graded ya. Jadi teman-teman bisa memilih notifikasi apa yang muncul dan yang muncul ke email ya. Ini yang muncul ke email atau hanya beberapa notifikasi aja yang dikirim ke email gitu ya. Jadi bisa jadi notifikasi ini akan muncul ke email. Jadi misalkan ada assignment ya, ada batas kerja assignment, maka dia akan dikirim ke email. Jika tidak ingin banyak sampah di email, kita bisa menonaktifkan notifikasi dari email. Lalu ada notifikasi di sini. Oke, nah penjelasan dari notifikasi tersebut ya. Ada you have assignment due, di sini pemberitahuan untuk tugas yang terjadwal. Terus ada you have a quiz due, ini untuk kuis yang terjadwal ya, pemberitahuan.
Lalu have a poll do, ini polling ya, pemberitahuan tentang polling sampai batas kapan gitu ya jadwalnya. Lalu ada there is a poll to your school, ini pemberitahuan terhadap polling di sekolah. Ada your assignment is graded, ini tugas yang telah dinilai. Terus your quiz is graded, ini untuk quiz yang telah dinilai. You have a upcoming event at school, jadi ada pemberitahuan ada kegiatan sekolah, di acara di sekolah. Terus ada there is a note to your class or school, di sini notifikasi untuk catatan ya, kalau ada catatan ke kelas atau sekolah. Lalu ada there is a note to your school, ini catatan untuk sekolah. You have a direct message from your teacher, ada pesan langsung ya, atau direct message dari guru. Lalu yang ke-11 ada you have a reply to your note, ada pemberitahuan seseorang yang menjawab sebuah note. Lalu someone likes your note, ada seorang yang menyukai note kamu. Lalu ada you are invited or accepted into a group, anda diundang ke grup. Lalu ada receive a reminder to answer question of the day, ini pengingat ya untuk menjawab pertanyaan. Terus yang ke-15 ada ya calendar items requiring attention, jadi diberitahu kalau kita punya kalender dan perlu perhatian. Ini adalah menu dari notifikasi. Lalu bagaimana dengan pembuatan password? Jadi password yang siswa buat itu bisa kita ubah juga ya. Setelah dibuat, misalkan ingin diubah, kita bisa mengubah password tersebut ya melalui account setting di sini. Ya. Kita masukkan saja current password atau password lama kita di sini, password lama kita, lalu kita bisa buat password yang baru dan mengkonfirmasi password baru tersebut. Lalu bisa klik change password. Jika kita lupa masuk ke Edmodo, kita bisa mengirim Edmodo itu menggunakan alamat email ya untuk mengaktifkan kembali akun. Caranya yang pertama masuk pada halaman login Edmodo, lalu klik forgot password di sini. Ya, klik saja forgot password, ketikkan alamat email atau username, kemudian klik tombol next. Dan ini akan dikirim ke email untuk mengganti dengan password baru ya. Pilihan lain yang dapat digunakan untuk meminta tolong ya, bisa juga kepada guru. Jadi guru bisa mereset password siswa ya, dan mengganti password tersebut ya melalui fitur admin guru. Dan setelah perubahan ya, kalian bisa memeriksa email untuk mendapatkan password baru yang dikirimkan oleh Edmodo ke email gitu. Jadi jangan takut untuk lupa password, jadi lapor ke gurunya saja, bisa langsung dilakukan reset dan pembuatan password baru oleh kalian. Lalu bagaimana untuk join grup kelas ya? Untuk join biasanya di situ ada awal-awal pembuatan akun, biasanya dimasukkan ada kode grup ya, kode grup. Tapi misalkan kita sudah masuk kelas tapi ingin join grup kelas yang lain gitu ya, kita bisa klik di sini. Yang pasti pertama dapatkan 6 digit kode kelasnya dulu dari guru biasanya, terus masuk ke beranda ya, login ke beranda kita, ke akun kita, lalu bisa klik join a group di sebelah kiri ya, halaman beranda, dan akan muncul kotak join group. Jadi kita klik join group di sini, lalu kita masukkan kodenya. Oke, masukkan kodenya 6 digit kode kelas, dan otomatis nanti kalau kita sudah klik tombol join, maka kita akan segera bergabung ke dalam grup kelas tersebut. Dan informasi postingan juga langsung muncul ya. Misalkan dari postingan, semua informasi postingan akan langsung muncul di akun kita, jadi kita tidak ketinggalan informasi. Itu. Nah, setelah masuk ke dalam grup, ini akan ditempatkan ke halaman post ya, biasanya masuk ke grup lalu ada halaman post ya. Dan di sini
di sebelah kanan post itu memiliki tab folders yang merupakan direktori khusus grup tersebut, atau tab members yang memuat rincian orang yang menjadi anggota grup. Di sini ada post, ada folders, ada members, juga ada small group jika kalian dikelompok-kelompokkan dalam kelas tersebut dalam kelompok kecil gitu ya. Kita lihat di sini ada post ya. Ada post. Nah, di sini kita bisa melihat postingan ya, postingan. Di sini ada contoh aliran komunikasi. Di sini ada postingan tentang kuis. Jadi teman-teman bisa melihat postingan-postingan dari guru atau dari teman ya. Lalu folders di sini. Nah, ini ada folders atau tempat folders yang dibagikan. Nah, jadi kita bisa membuka folder di sini ya. Jika ada folders yang di-share, maka kita bisa melihat isi folder tersebut. Lalu ada members. Members ini adalah anggota dari grup kelas tersebut ya. Ya, di sini ada anggotanya. Jadi teman-teman bisa melihat anggota dari grup kelas tersebut siapa saja dan gurunya siapa saja. Nah, jika teman-teman ingin keluar dari grup ya, misalkan grup itu sudah selesai, kalian naik kelas ya, kalian bisa keluar dari grup atau kelas tersebut ya. Caranya gimana? Caranya masuk ke grup kelas tersebut ya, pastikan masuk ke grup kelas tersebut, lalu klik di sini ada titik 3 ya. Kita lihat di sini ada titik 3 ya. Lalu klik withdraw from class ya. Dan pastikan dikonsultasikan dulu ya ke guru jika ingin keluar dari grup kelas ya, diikuti. Jadi kalau kalian keluar dari kelas, maka semua aktivitas ya, aktivitas kalian itu ya, note, tugas, kuis, nilai-nilai kalian itu akan otomatis dihapus ya, karena kalian sudah keluar dari kelas tersebut gitu ya. Dan ketika login lagi masuk ke grup kelas tersebut, nilainya itu tidak akan balik, nilai not tugas kuisnya itu tidak akan balik ya, karena sudah terhapus sebelumnya. Cara keluar dari login di sini ada ini yang tadi ya, klik nama kelas yang ingin keluar, masuk ke grupnya gitu ya, lalu klik group setting ya. Di sebelah kanan atas itu biasanya tombol titik 3 seperti ini, tombol titik 3 yang ini nih. Oke. Lalu klik withdraw from class gitu ya. Jika sudah, tinggal klik yes untuk setuju keluar dari grup atau kelas. Nah, yang berikutnya ada note atau post. Ini untuk mengirim catatan, jadi teman-teman bisa mengirim catatan ya. Catatannya di sini ketik pesan catatan informasi pada kotak teks yang bertulis start your post here ya, di sini ya nih. Oke, di sini bisa mengetik postingan kita, catatan kita ya. Lalu juga kita bisa menentukan note tersebut kepada siapa akan dikirim ya, kepada siapa akan dikirim. Di sini kita lihat di sini kelas yang kita kirim bisa kita pilih ya, atau guru atau nama teman kita gitu ya. Jadi tidak hanya kelas tapi bisa nama guru atau nama teman kita. Di samping itu kita juga di sini bisa menambahkan file ya, file gambar dan sebagainya, atau menambahkan tambahan file menggunakan backpack berupa gambar GIF, dan kita juga mengatur teks postingan kita seperti huruf tebal, huruf miring, dan lain sebagainya. Di sini notes dapat menambahkan lampiran ya, yang tadi saya bilang ada attach file ya, attach file and image. Jadi kita bisa mengirim file atau gambar dari komputer. Lalu ada backpack. Jika kita punya file ya, file di backpack, kita juga bisa mengambil unggahan file tersebut untuk ditambahkan ke dalam postingan kita. Lalu ada GIF di sini, ini format file GIF ya.
Lalu ada format text with markdown. Ini format teks dengan tanda khusus yang tadi saya bilang, postingan-postingan kita itu bisa kita setting ya, gitu, format teks gitu ya. Jika sudah settingan tersebut sudah dilakukan, maka kita bisa mengklik tombol post di sini. Baik. Membuka lampiran note. Pada saat guru atau anggota lain mengirimkan note berisi informasi, instruksi, pertanyaan, atau file ya, kita juga bisa membuka atau membaca isi lampiran tersebut dengan cara klik file tersebut ya. Kita klik saja. Di sini ada link ya, tipe link dia seperti ini, terus ada PowerPoint seperti ini. Kita bisa klik thumbnail tersebut untuk membuka materi. Lalu kita juga bisa menjawab instruksi atau komen ya. Kita bisa berkomentar terhadap tugas-tugas atau postingan ya. Kita bisa menjawab instruksi tersebut dengan ketik jawaban di komen ya, write a comment ya. Tulis saja di write a comment, ketik jawaban di sini. Jika sudah, bisa mengirim komen tersebut ya dengan klik tombol comment untuk mengirimnya. Kita juga bisa memodifikasi jawaban atau komen ya. Jadi komen yang kita kirim kita bisa ubah, kita bisa edit komen di sini, atau kita bisa mendelete komentar tersebut atau menghapus jawaban tersebut. Baik. Selanjutnya adalah masih modifikasi catatan atau post ya. Di sini guru yang membuat kelas dapat mengelola note milik siswa, sedangkan sebagai akun siswa hanya dapat mengubah posting note ya atau reply note miliknya sendiri. Untuk mengubahnya, lakukan langkah-langkah berikut ya. Yang pertama, tempatkan kursor di pojok kanan note yang telah ditulis pada ikon titik 3 di sini ya. Kemudian diklik ya. Nah, di sini akan muncul beberapa pilihan atau menu ya. Ada link to post ya, link to post untuk mendapatkan link dari posting yang dibuat. Ada edit to post untuk mengedit deskripsi ya. Jika sudah mengedit bisa disimpan. Lalu ada delete post untuk menghapus dot yang telah dibuat. Lalu ada add post to backpack. Jadi posting ini bisa disimpan ke dalam backpack gitu ya, dalam backpack. Ini untuk siswa ya. Jadi fitur ini bisa muncul hanya untuk postingan siswa, tapi untuk postingan guru ini tidak ada ya. Postingan guru itu kalian hanya bisa komen dan reply saja. Tapi kalau untuk postingan siswa, kita bisa muncul modifikasi catatan kita ya, modifikasi post kita seperti ini. Lalu juga men-turn on notification ya, jadi misalkan ada postingan kita yang di reply, kita bisa tahu dari notifikasi. Lalu bagaimana cara keluarnya atau logout? Kita klik untuk keluar dari akun dapat dilakukan dengan cara klik logout pada foto pemilik akun di pojok kanan atas jendela edit mode seperti kita lihat di sini. Klik saja di sini ya. Lalu akan muncul tombol logout di sini atau keluar, diklik saja, maka kita akan keluar dari akun. Baik, itu saja materi untuk hari ini. Jika ada pertanyaan bisa chat di dalam grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.